Setelah malam itu, aku sadar satu hal, ini bukan tentang aku lagi. Ada sesuatu yang sudah tinggal di kamar ini sebelum aku datang. Mungkin sebelum kamar ini dibangun, dan aku cuma pengganti. Aku mulai mencari tahu siapa yang menempati kamar ini sebelumku. Kos ini cukup tua, tapi bersih. Aku temui ibu kos, pura-pura nanya soal data penghuni untuk alasan administrasi kuliah. Jawabannya membuatku semakin menggigil. Sebelummu? Oh iya, ada satu anak namanya Andra. Mahasiswa juga. Tapi dia nggak pernah pamit pindah. Tiba-tiba aja hilang. Kamar dikunci polisi beberapa bulan waktu itu. Aku pura-pura santai, lalu balik ke kamar. Kubongkar seluruh laci, bawah tempat tidur, bahkan sela-sela tembok retak di belakang lemari. Dan aku menemukannya. Sebuah flash disk kecil. Tertempel lakban, ditulis dengan spidol, jangan putar sendiri. Isi flash disk, satu folder, nama folder, tidurku_Andra, di dalamnya 4 video, semua dengan durasi pendek. Dan satu file teks bernama jika kamu menemukan ini. TXT, isi file teks, kamu pasti sudah mulai merasa asing dengan tubuhmu sendiri. Itu tahap kedua. Tahap ketiga, kamu akan melihat dirimu bangun dan tertawa, sementara kamu tetap tertidur. Jangan lihat cermin terlalu lama. Mereka suka bersembunyi di sana. Dan jangan percaya kalau kamu mendengar suaramu sendiri memanggilmu dari balik pintu. Kalau kamu mendengar ketukan 3 kali. Lari. Atau biarkan dia masuk. Bebas. Rekaman video pertama 03-12A, Andra duduk di pojok kamar, menangis pelan, suaranya bergetar. Mereka bilang tubuh ini udah kosong. Tapi aku masih di sini, aku masih ada, tolong bangunkan aku. Rekaman berhenti, berarti Andra nggak pernah pergi. Dia masih di sini. Atau dia jadi bagian dari mereka? Berapa orang yang sudah menginap di kamar ini sebelumku? Gumamku, rekaman keempat final_face MP4, video paling singkat. Hanya 15 detik, Andra berdiri di depan kamera. Tapi wajahnya tak terekam sempurna. Seperti blur, meleleh. Diganggu sinyal, tapi di belakangnya ada 3 bayangan tinggi. Berdiri diam, tanpa wajah, menghadap kamera, dan satu suara, entah dari siapa, kita butuh yang baru. Sekarang giliranmu, Raka. Aku menjatuhkan flash disk, layarku menjadi gelap. Semua file hilang satu persatu. Lalu webcam menyala sendiri, dan aku melihat wajahku di layar. Tersenyum, tapi aku belum menyalakan kamera. Aku belum tersenyum. Aku tak bisa tinggal di sini lebih lama. Setelah semua rekaman itu, wajahku sendiri yang menyeringai, suara dari dalam layar, dan pesan dari Andra. Aku tahu satu hal, aku harus keluar dari kamar ini. Aku bereskan semua barang. Laptop, kamera, pakaian. Semua dilempar ke dalam ransel dengan panik. Ku coba tetap tenang, tapi di dalam hati aku tahu, mereka tahu aku mau pergi. Pukul 10.45 pagi hari terang, aku buka pintu kamar, dan jantungku seolah berhenti. Bukan koridor kos, yang kulihat adalah lorong panjang gelap, dengan dinding lembab dan cahaya remang dari lampu kuning yang berkedip. Aku mundur 1 langkah.
Coba mengatur napas, kupikir ini halusinasi. Mimpi. Tapi tidak, aku bisa mencium bau besi dan lembab dari udara luar itu. Aku dorong pintu lebih lebar, suara gemeretak pelan terdengar dari lorong. Lalu, ketukan 3 kali. Perlahan. Dari ujung lorong, ini bukan tempat kos. Ini bukan dunia yang sama. Aku terlambat. Mereka sudah mulai menelan realitasku. Mereka tak akan membiarkanku keluar. Ujarku, aku coba tutup pintu. Tak bisa, pintu itu tidak bergerak. Seperti direkatkan dengan daging. Kupukul. Kutarik. Kudesak dengan bahu. Tapi tetap tak bergerak, lalu dari lorong itu. Aku mendengar langkah, berat. Teratur. Mendekat perlahan. Kupalingkan kepala ke kanan, dan kulihat cermin kecil di dinding kamar. Refleksiku melambaikan tangan padaku. Aku tak bergerak, tapi bayanganku tersenyum, dan menunjuk ke arah ranjangku. Aku paksakan diri berlari ke arah lorong. Lari ke tempat yang tak kukenal lebih baik daripada diam di ruang yang kutahu akan membunuhku. Tapi begitu aku melewati ambang pintu, aku kembali ke dalam kamar, tempat yang sama, tapi dengan satu perbedaan besar. Ranjangku sudah terisi. Aku, versi lain dari diriku, sedang tertidur lelap, memeluk selimut. Dan aku berdiri menatapnya, tiba-tiba kamera menyala sendiri. Layar laptop hidup, menampilkan pesan teks, "Selamat datang kembali, Raka. Kami suka kamu yang ini. Lebih tenang. Lebih patuh." Aku menoleh ke pintu. Masih tertutup, dan di balik pintu itu, bayangan hitam menunggu. Seakan tahu aku sudah tidak punya tempat lagi untuk lari. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku benar-benar tidur. Atau mungkin, aku selalu tidur. Dan yang bangun bukan aku. Satu-satunya yang setia menemaniku malam demi malam adalah kamera itu. Dan sekarang, aku tak yakin lagi siapa yang sebenarnya mengoperasikan kamera itu. Pagi ini, jam 6.20, laptopku hidup sendiri. Kamera menyala, lampu indikator merah berkedip, tapi aku tidak sedang merekam. Dan yang membuat darahku beku, aku melihat diriku sendiri sedang berdiri di pojok kamar. Padahal aku duduk di depan layar, dan yang terekam bukan rekaman malam sebelumnya. Ini live, rekaman layar pukul 6.21, gambar goyah. Tapi jelas, aku berdiri di sudut kamar, mematung, menghadap dinding, punggungku bungkuk. Leherku miring. Seperti manekin rusak. Tiba-tiba tubuh itu bergerak. Aku menoleh ke arah kamera. Tersenyum, lalu dari belakang kamera, muncul bayangan lain, lebih tinggi. Lebih gelap. Tidak berbentuk pasti. Tapi, hidup. Bayangan itu berdiri di belakang aku di layar, seolah sedang mengarahkanku. Berarti selama ini, aku bukan satu-satunya yang nonton. Kamera ini milik mereka. Mereka yang memilih kapan aku menjadi aku. Dan kapan aku hanya boneka. Gumamku, jam 6.29 ketukan di jendela. Aku beranikan diri mendekat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, aku melihat refleksi kamera. Dan di balik kamera, ada tangan pucat menggenggamnya. Tanganku gemetar. Aku mundur,
Lalu layar laptop menampilkan tulisan, "Kau terlihat bagus dari sudut ini, Raka. Jangan bergerak. Rekaman akan segera dimulai." Aku coba menutup laptop, gagal, kamera tetap menyala. Bahkan saat layar tertutup, aku bisa mendengar suara klik, seperti shutter foto yang terus diambil. Lalu muncul satu file baru di desktop, rekaman underscore sebenarnya, MP4, isi video, cuplikan singkat, wajahku. Menangis. Memohon. Tapi dalam video itu, aku berkata dengan suara serak, "Tolong. Jangan upload ini lagi. Jangan teruskan." Setiap tayangannya dilihat orang lain, mereka bertambah kuat, aku cabut semua kabel. Ku banting kamera. Ku hancurkan laptop, tapi malamnya, jam 3, layar tembok kamar menyala sendiri, menampilkan wajahku dari angle yang tak pernah kupasang sebelumnya. Dan aku sadar, mereka sudah punya kameranya sendiri. Aku memutuskan mencari bantuan, bukan ke teman kampus, bukan ke dosen, tapi ke satu-satunya orang yang tahu persis siapa saja yang pernah tinggal di kamar ini. Pak Surya, manajer kos. Awalnya dia selalu mengelak. Tapi pagi itu, saat aku berdiri di depan pintu ruangannya dengan wajah pucat dan mata merah, dia akhirnya membuka mulut. "Kamu juga lihat, ya?" Tanya Pak Surya. "Lihat apa, Pak?" Tanyaku, yang berdiri di belakang kita. "Tapi cuma kelihatan kalau direkam." Jawab Pak Surya. Suara gemetar, "Kenapa nggak bilang dari awal?" Tanyaku, "Karena nggak ada yang percaya. Dan yang percaya, nggak pernah keluar hidup-hidup." Jawab Pak Surya. Pak Surya menyuruhku duduk. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Lalu ia mulai cerita tentang penghuni pertama kamar itu 7 tahun lalu. Namanya Arif. Sama sepertiku, mahasiswa, suka eksperimen, dan mulai merekam tidurnya sendiri. Setelah 1 minggu, Arif mulai berubah. Menjadi pendiam. Tertawa sendiri. Tidur siang bolong. Lalu suatu malam, ia berlari keluar kamar, telanjang dada, sambil berteriak, "Matikan kamera itu. Mereka sudah melihatku." 2 hari kemudian, dia menghilang, dan setiap penghuni setelahnya selalu punya pola yang sama, rekaman. Ketukan. Senyum aneh. Hilang, Pak Surya memberi peringatan. "Kamar itu bukan cuma tempat tinggal, Nak. Itu panggung. Kamera yang kamu pakai, itu seperti undangan. Mereka tidak bisa masuk kecuali kamu mengizinkan. Dan kamera adalah izin terbesar. Berarti aku sendiri yang membuka pintu. Setiap klik, record, aku mengundang mereka untuk masuk, merekam, dan menggantikan. Tapi kalau begitu, kenapa mereka belum mengambilku sepenuhnya?" Ujarku, "Karena kamu masih dilihat. Semakin banyak orang menonton, semakin kuat mereka bertahan. Dan selama kamu masih menarik perhatian, mereka membiarkanmu hidup. Untuk sementara." Jawab Pak Surya. Sebelum aku pergi, Pak Surya memberiku satu benda. Sebuah kamera handycam tua, merek Jepang, dengan stiker lusuh di bodinya bertuliskan Arif 01. Ini kamera pertama yang merekam mereka. Mungkin
Kamu bisa lihat lebih dari yang kamu kira. Aku bawa kamera itu pulang, dan malamnya, aku menyalakannya untuk pertama kali. Layar langsung hidup, tapi bukan wajahku yang kulihat, melainkan wajah Pak Surya, matanya kosong. Lehernya berdarah. Dan di belakangnya, ada aku, kamera tua itu. Bukan sekadar kamera. Saat kugunakan untuk menonton ulang video, gambar yang muncul selalu berbeda dari yang terekam. Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang tak pernah kualami, tapi seolah berasal dariku. Isi rekaman Handicam. Waktu, pukul 3.23 pagi. Tempat, kamar 7. Gambar, aku duduk di ranjang, menangis, tapi bukan hanya itu. Dalam rekaman itu, aku berbicara langsung ke kamera. Kamu yang sedang menonton ini, kamu pikir kamu Raka? Aku juga pikir begitu. Tapi satu persatu, kita semua cuma versi. Salinan. Dan setelah cukup banyak rekaman, mereka bisa buat kita ulang. Wajahku dalam video tampak sedikit berbeda. Matanya lebih gelap. Kulit lebih pucat, tapi intonasi, cara bicara, dan gaya duduk, semuanya persis aku. Apa aku sedang melihat masa depan? Atau masa lalu yang dijadikan template untuk masa depanku? Apa aku hanya pengulangan bagian dari looping video yang terus dimainkan? Gumamku bertanya-tanya. Aku percepat video. Di detik terakhir, kamera menyorot kaca lemari. Refleksinya menunjukkan lebih dari satu sosok Raka. Ada 3. Aku menangis, aku tersenyum, aku menggigit tangan sendiri sambil menatap kamera. Lalu layar menjadi gelap, tapi suara masih berjalan. Semakin sering kamu menonton, semakin kamu kehilangan. Asli MU. Setiap ulang tayang adalah proses rekaman baru bagi mereka. Dan setiap memori yang kamu pakai, mereka simpan untuk digunakan lagi. Jam 4, laptopku hidup kembali. Semua video yang sudah kuhapus muncul lagi. Satu persatu muncul folder baru. Raka 01 final, Raka 02 screaming, Raka 03 Kuyet, Raka 04 Unuset, yang terakhir paling menyeramkan. Raka 04 Unuset, isi folder Unuset. Video pendek, durasi 4 detik, aku berdiri di sudut kamar. Mataku putih semua, dan aku berkata, langsung ke kamera, ini adalah versi yang gagal. Tapi kamu adalah versi yang sempurna. Aku coba buka kamera Handicam lagi. Tapi saat menyala, bukan video yang muncul, melainkan wajahku sekarang, langsung, live feed, padahal kamera tidak menghadapku. Dan suara dari dalam Handicam berkata, rekaman berulang akan dimulai. Senyum untuk penonton. Bersambung ke part terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.